Kalau itu bagian dari pertahanan, barangkali harusnya bicaranya kebutuhan pokok kita. Tapi food estate yang dikerjakan di Kalimantan itu malah nanamnya singkong. Dan itu gagal pula. Bahwa carbon capture itu rusak justru karena program food estate melalui penebangan hutan. Food estate terbukti gagal, maka jalan cepat yang bisa dilakukan adalah mengintensifikasi tanah-tanah pertanian punya rakyat, diorganisir dengan manajemen bisnis raksasa pangan nasional. Food estate yang sekarang banyak digembar-gemborkan. Saya kira semua orang sekarang punya kesan itu gagal. Dan saya kira iya. Maka kami mengapa memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate, tetapi di prakteknya di dalam kebijakan itu ternyata disalahgunakan dan kemudian hutan-hutan malah justru ditebang habis dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan. Aku menyanyi menyampaikan bujur maninting ita akan ije kapakat pakat mamangun mahagaleu leu maju kasanang maningkat. Tagalna uang maraup amas lanting sedot mangarak baras imba pahewan lepat lampas metu karayap kalabah elalaya mamangun mahagaleu sanang mengeteka kahimat bahu himbara juri haga elalaya yo elalaya mamangun mahagaleu sanang mengeteka kahimat bahu himbara juri haga. Tagalna uang maraup amas lanting sedot mangarak baras imba pahewan lepat lampas metu karayap kalabah uras elalaya yo elalaya mamangun mahagaleu sanang mengeteka kahimat
bagi negeri tercinta. Mari majulah Indonesiaku. Indonesia kami lahir untukmu, berkarya dan mengabdi bagimu, bersatu untuk membangun bagi negeri tercinta. Mari majulah Indonesiaku, bersatulah semua raih kejayaan, melengkapi dalam perbedaan, bersatu membela merah putih tercinta. Bangkitlah Indonesia, buktikan pada dunia. Mari majulah Indonesiaku. Bersatulah semua raih kejayaan, melengkapi dalam perbedaan, bersatu membela merah putih tercinta. Bangkitlah Indonesia, buktikan pada dunia. Mari majulah Indonesiaku. Bersatulah semua raih kejayaan, melengkapi dalam perbedaan, bersatu membela merah putih tercinta. Bangkitlah Indonesia, buktikan pada dunia. Mari majulah Indonesiaku. Bangkitlah Indonesia, buktikan pada dunia. Bangkitlah Indonesia, buktikan pada dunia. Mari majulah, majulah. Oh majulah, majulah. Mari majulah Indonesiaku. Indonesia, kami lahir untukmu, berkarya dan mengabdi bagimu, bersatu untuk membangun bagi negeri tercinta. Indonesia, kami lahir untukmu, berkarya dan mengabdi bagimu, Bersatu untuk membangun bagi negeri tercinta. Mari majulah Indonesiaku. Indonesia, kami lahir untukmu, berkarya dan
untuk membangun bagi negeri tercinta. Mari majulah Indonesiaku, bersatulah semua raih kejayaan, melengkapi dalam perbedaan. Bersatu membela merah putih tercinta. Bangkitlah Indonesia, buktikan pada dunia. Mari majulah Indonesia. Bersatulah semua raih kejayaan, melengkapi dalam perbedaan. Bersatu membela merah putih tercinta.
Untuk Ibu Pertiwi kita akan berbakti, lakukan apa yang bisa kita beri dengan sepenuh hati. Kita akan mengabdi, terima kasih atas segala prestasi. Salam Indonesia untuk semua pemuda pemudi Indonesia tercinta. Untuk Ibu Pertiwi kita akan berbakti, lakukan apa yang bisa kita beri dengan sepenuh hati. Kita akan mengabdi, terima kasih atas segala prestasi. Salam Indonesia untuk semua pemuda pemudi Indonesia tercinta. Salam Indonesia untuk semua pemuda pemudi Indonesia tercinta. Jaya Indonesia sejak dulu kaulah tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dimulai dibesarkan Bunda. Tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Indonesia tanah air beta,
dan Bhinneka Tunggal Ika. Jika dalam rangka ke sana, kalau supaya tahu membangun food estate, membangun lumbung pangan itu tidak semudah yang Bapak Ibu bayangkan. Tanaman pertama biasanya gagal. Nanam kedua masih paling-paling bisa berhasil 25%. Ketiga baru biasanya ke-7, ke-6, ke-7 itu biasanya baru pada kondisi normal. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan. Namun, Presiden menekankan kondisi itu tak boleh dijadikan alasan untuk tidak melanjutkan proyek food estate. Hari ini tanggal 1 Januari 2024, saya berada di kawasan food estate Alima, Kalimantan Tengah, Desa Bendudaya, dalam rangka mengunjungi para teman-teman petani dan ingin mengkonfirmasi berita-berita yang berkembang terkait kegagalan food estate. Pada kesempatan ini, biarlah para petani yang menjawab. Hari ini kami di Desa Dempus Jaya selaku petani ingin menyampaikan bahwa dengan adanya food estate banyak memberikan dampak positif kepada pertanian kami serta nilai tambah ekonomi kami. Di mana dulu kami bertani tidak memaksimalkan alsintan karena keterbatasan alsintan, sekarang kami tanam sudah bisa menggunakan transplanter, olah tanah menggunakan TR4 ini jenis jember, serta panen pun teman-teman juga sudah bisa menggunakan kombin. Nah, ini salah satu menjawab bahwa pertanian di sini pelan-pelan memang terus berkembang, dan di belakang kami juga ini kami sedang melakukan pertanaman. Insya Allah dalam 1 bulan ini kita akan selesai 100 hektar. Dalam 100 hektar ini beberapa hari terakhir kita dalam 1 bulan itu bisa menurunkan tenaga kerja petani dan warga sekitar ini sampai 30 orang. Jadi itu dampaknya sangat positif untuk pertambahan ekonomi kami di sini. Bayangkan dengan 30 orang itu bisa sampai 3 juta lebih per hari, bahkan sampai 5 juta. Kadang-kadang kita menggunakan tenaga pekerja untuk teman-teman menanam, olah tanah, serta kegiatan lainnya. Ini sangat positif untuk perkembangan ekonomi kami, dan ini hal yang perlu terus kita kembangkan di food estate ini. Yang tahun kemarin kami panen di Asep, alhamdulillah ujian kami sudah bisa mencapai 6 ton. Harapannya kami tetap berinovasi dengan adanya transplanter, tabela, tanam pindah. Ini nanti akan menjawab bagaimana nanti kawasan food estate ini bisa menjadi lumbung pangan nasional. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan selaku warga yang berada di kawasan food estate Daerah Alima. Terima kasih. Semoga ini bisa membuka wawasan kita semua bahwa food estate ini tetap akan berhasil bagi kami. Menjawab tudingan soal kegagalan food estate, apa yang bisa Bapak jelaskan kepada kami? Kami tidak bisa banyak menjawab dengan kata-kata, tapi silahkan saja lihat kondisi kami saat ini. Kami sedang melakukan pertanaman menggunakan TR4, kami juga yang kemarin itu menggunakan transplanter. Ini adalah suatu jawaban bahwa di mana food estate ini berkembang, dan teman-teman juga petani yang lain itu terus berkembang walaupun pelan-pelan, karena yang namanya membangun itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Kami yakin bahwa di sini akan terus berhasil, lambat ataupun cepat, kami yakin kami akan berhasil. Oke, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok tani Sukajadi. Jadi kami sebagai kelompok tani, kami sebagai pembina kelompok tani, kami sangat bersyukur sekali adanya food estate ini.
karena dulu kami tidak mengenal yang namanya bertani, karena kami mulai tahun 2015 kami itu diajar oleh banjir. Jadi sekarang kami ini sudah mulai mengenal yang namanya bertani. Jadi kami sekarang mengenal apa itu namanya TR2, mengenal namanya TR4, dan mereka belum yakin adanya TR4 itu bisa bekerja di sini. Dan sekarang kami buktikan adanya lahan kami di sini hampir 100 hektar itu dikelola oleh TR4. Dan sekarang masih di posisi di lahan TR4 itu masih dalam posisi kerja. Dan walaupun keadaan airnya agak tinggi sekarang, kami masih bisa mengerjakan karena kami sudah mulai punya teori-teori yang bisa untuk dikerjakan. Itu aja, Pak. Soal kegagalan food estate yang digaungkan di luar, Pak, tanggapan Bapak seperti apa? Seperti ini, Pak, itu karena kita menilai karena food estate itu masuknya bareng-bareng, Pak. Bendungan masuk, pertanian masuk, itu yang menjadi gagal. Coba kalau bendungan dulu yang masuk, pertanian belakangan, langsung berhasil, Pak. Ya. Itu pertanyaan apa jawaban saya, karena gini, bendungan itu di mana-mana dibendung, Pak. Kita disuruh nyawa di tengah-tengah, yang di dalam air. Ya. Itu masalahnya, Pak. Ya. Kalau sekarang kita bisa, kan air sudah bisa keluar, karena sudah diatur, karena infrastruktur sudah jadi. Enggak, sudah diatur. Jadi kalau sekarang kami alhamdulillah bisa, karena tidak ada bahasa gagal sekarang. Berarti food estate berhasil. Ya, perkenalkan, Pak, nama saya Komarudin, asal dari Jawa Tengah, Kabupaten Kendal. Nah, setelah itu saya berangkat migrasi 2016 akhir. Setelah sampai di sini, alhamdulillah sampai 5 tahun belum ada perubahan. Alhamdulillah sekarang ada Food estate, itu sekarang ini sudah banyak perubahan. Sementara ini saya sendiri sudah nanam itu padi, sudah bisa berhasil. Dulunya belum ada program itu, sama sekali tidak bisa nanam-nanam apa-apa, semacam kayak cabai-cabai ini sudah buktikan begini, sudah ada penghasilan. Maka misalnya ada orang yang bilang Food estate itu gagal, itu omong kosong, karena saya sendiri petaninya yang merasakan berhasil. Itu saya dari Kabupaten Kendal, kalau nggak percaya buktikan ke sini. Itu saya berani pokoknya. Jadi jangan ngomong saja di sembarang di luar, supaya program-program pemerintah itu gagal-gagal itu jangan dipercayakan. Yang penting mudah-mudahan kedepannya pemerintah ini bisa membantu kami selaku petani, masalah pupuk, traktor dan lain sebagainya, mudah-mudahan dipermudah lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Adi Suswono dari Desa Sakabinjai. Saya Ketua Kelompok Tani Merpati Putih. Sumber rezeki, mohon maaf, yang mana di sini saya mendampingi di bagian pertanian padi. Kebetulan ini di belakang kita pertanian kita ini sedang proses penanaman lagi, di mana belakangan ini banyak kita dengar bahwa food estate gagal. Mohon maaf, food estate ini sebenarnya bukan gagal, namun memerlukan proses. Kita di sini sedang saat proses untuk dalam keberhasilan. Kalau kita bilang gagal, berarti itu namanya tidak berjalan sama sekali. Ini saya sebagai petani, ini dengan penuh rasa kesadaran saya, food estate sedang berjalan, bukan gagal. Dampaknya kami rasakan, kami sudah bisa bertanam. Sebelumnya, sebelum ada food estate di Kalimantan ini, khususnya di tempat saya tinggal, tidak bisa ditanami selama puluhan tahun. Karena di sini ada banjir langganan tiap tahunan, Pak. Nah, sekarang sudah ada pintu air itu, Pak, bisa dilihat. Pintu air ini dibangun di 2020. Dan ini sudah mulai kita rasakan untuk sirkulasi air, kita rasakan dampaknya. Dan ini kebetulan, Pak, saya bawakan ini hasil panen ini, Pak. Ini hasil panen kita di sini, Pak.
Waktu itu kebetulan didatangin oleh Pak PJ Bupati. Kalau kata orang gagal sih mustahil ada hasil panennya, Pak. Ini masih ada bekas-bekas tenda-tendanya waktu beliau datang. Sekarang kita tanam kembali. Namun harapannya dari saya mewakili kelompok tani dan desa, yang saya harapkan ialah untuk mempermudah pupuk, Pak. Karena kami di sini ya kami akui, Pak, untuk SDM kami yang katanya harus pakai RDK apalah, inilah itulah, tanya sana sini, prosesnya terlalu rumit, Pak. Kami ingin pupuk itu dipermudah. Yang kedua, Asintan, Pak. Asintan kemarin waktu Pak PJ Bupati ke sini sudah menekankan ke dinas terkait, tolong cepat. Ya memang alhamdulillah, Pak, ada yang mudah, cuman ya prosesnya mungkin yang kami kurang mengerti atau bagaimana, tolong agar dipermudah. Ini harapan saya sebagai petani, Pak. Air ini kami perlu menyedot pompa air, atau kami ini masih punya 2, itu pun pinjaman. Untuk mempercepat kami pengelolaan, tolong dipercepat, Pak, untuk bantuan asinan tersebut. Saya meminta selain daripada pupuk itu tadi dipermudah, asintan, ya mohonlah, Pak, untuk diperhatikan jalan usaha tani kami ini, Pak. Jalan usaha tani kami ini ya minimalnya ya kami tidak harus keren-keren amat harus diaspal, paling tidaknya pengerasan lah, Pak. Pengerasan jalan yang sepanjang kurang lebih 3.000 meter, Pak. 3.000 meter, dan kalau bisa dengan alat-alat saprodinya, Pak. Bantuannya ya mulai itu pupuk-pupuk itu tadi, Pak. Untuk obat-obatan, hama, racun tikus, bibit termasuknya, Pak. Ya mungkin itu, Pak. Ya mungkin itu saja, Pak, dari kami. Saya pribadi selaku ketua kelompok tani Sumber Rezeki, salah dan silapnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surian, petani desa Rawasubur. Sebelum adanya program Food Estate, desa kami ini sangat terisolir. Baik artinya jalan, infrastruktur, dan juga lahan pertanian pun kami kurang lebih 15 tahun tidak bisa menanam padi. Dengan adanya program Pak Jokowi, kami bisa menanam padi dan menanam jeruk. Nah, ini jeruk sudah umur 3 tahun, berbuah sudah. Nah, ini jeruknya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi, kepada Bang Lapsin yang telah mendampingi kami, artinya sehingga kami bisa melaksanakan penanaman padi dan buah jeruk ini. Nah, jadi harapan dari saya selaku petani di Desa Rawasubur bahwa Food Estate itu tidak ada gagal. Nah, tidak ada kata-kata kegagalan, karena ini bukti nyata kebun jeruk yang sudah berbuah dan sudah produksi ini sudah 250 pohon. Nah, 250 pohon yang sudah produksi, dan juga ini tanaman tadi yang pertama sudah panen. Nah, ini tanaman baru nih, tanaman yang kedua. Nah, tanaman yang kedua ini. Nah, jadi tidak ada kata-kata gagal. Nah, kami selaku petani dan selaku masyarakat yang Rawasubur, Desa Rawasubur, siapapun presiden yang terpilih harus memperhatikan dan membantu petani di wilayah Food Estate. Terima kasih. Manis.